Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer masih dalam kelompok mata kuliah ini. Nah, di sini kita akan mempelajari dasar-dasar jaringan komputer, dimulai dari definisi dan pemahaman jaringan komputer itu sendiri. Selanjutnya kita melihat riwayat atau pengembangan dari jaringan komputer, klasifikasi jaringan, topologi jaringan, sampai pada protokol dan arsitektur jaringan. Pengertian dari jaringan komputer itu sendiri sebenarnya sederhana, itu terdiri dari ada satu perangkat komputer atau lebih, dua perangkat atau tiga perangkat ini bisa terhubung melalui satu media, dan media ini menggunakan media kabel ataupun nirkabel. Dengan demikian, dari jaringan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu bisa berbagi informasi atau data satu sama lain. Adapun tujuan dari jaringan ini, kita bisa melihat contohnya dari pemakaian printer, kemudian CPU, hard disk, dan juga memori. Tidak hanya pada pemakaian, tapi juga pada komunikasi, yaitu contohnya menggunakan email, chatting, atau messenger. Dan juga bisa melakukan akses informasi dengan menggunakan web browser, contohnya menggunakan Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozilla. Manfaat jaringan komputer itu sendiri bagi perusahaan itu sangat terkenal adanya resource sharing, artinya bisa berbagi informasi atau sumber data satu sama lain. Misalkan satu departemen bisa mengakses informasi departemen lain, dan juga menyediakan reliabilitas yang tinggi, artinya bisa digunakan sebagai alternatif pencadangan apabila ada kerusakan pada sistem juga pada aplikasi. Tidak hanya itu, juga didukung dengan skalabilitas, artinya kemampuan dari jaringan ini bisa dimanfaatkan secara efektif pada lingkungan instansi atau perusahaan ataupun juga organisasi. Namun bagi umum atau individu, jaringan komputer ini bisa digunakan untuk mengakses informasi dalam hal apapun, kemudian bisa melakukan komunikasi, berbagi informasi, dan juga mengirim informasi dan dokumen. Nah, berikutnya ini adalah sejarah jaringan komputer, dimulai dari ARPANET, NFSNet, kemudian internet. Jadi sebenarnya ARPANET dan NSFNet ini adalah cikal bakal dari internet. Untuk ARPANET ini sebenarnya intinya dimulai dari proyek Kementerian Pertahanan Amerika ketika waktu itu ingin mengakses sebuah data yang ada di komputer yang ada di negara bagian Florida ataupun Los Angeles. Nah, kemudian dari pusat ini bagaimana caranya bisa mengakses informasi tersebut tanpa harus datang ke lokasi negara bagian tersebut yang ada datanya. Lalu muncullah sebuah konsep ini dengan bekerja sama dengan lingkungan akademisi yang ada di Amerika. Waktu itu mereka mengembangkan yang namanya ARPANET. Dengan demikian, ARPANET ini bisa membantu Kementerian Pertahanan waktu itu bisa memantau semua informasi yang ada di dalam negara itu, termasuk juga mobilitas orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ARPANET ini mengalami pengembangan, muncullah yang namanya NSFNet atau National Science Foundation Net. Ini mengapa bisa berkembang demikian? Karena memang penggunanya semakin banyak. Nah, karena penggunanya makin banyak, maka data pun juga semakin banyak. Dengan demikian, tuntutannya adalah bagaimana ARPANET ini menyediakan bandwidth dan juga perangkat yang lebih luas, bisa menjangkau ke seluruh daerah atau wilayah-wilayah tertentu yang ada di Amerika. Lalu muncullah yang namanya internet. Nah, internet ini sebenarnya kumpulan jaringan komputer yang tidak hanya melibatkan satu negara, tetapi antar negara. Nanti kita akan melihat konsep-konsep jaringan komputer itu sendiri, tipe-tipe berdasarkan dari geografis. Nah, internet itu sendiri merupakan jaringan yang sudah global, artinya berisi bisa jutaan atau miliaran
jaringan komputer yang tersedia ada di seluruh dunia. Misalkan kalau kita mengakses informasi yang ada dari luar, misalkan di Eropa ataupun di Afrika, kita bisa menggunakan media internet dengan menggunakan browser yang lain. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya www atau World Wide Web. Nah, ini sebenarnya digunakan sebagai protokol bagaimana bisa mengakses sebuah informasi. Nah, protokol di sini yang dimaksud adalah kesepakatan bahasa yang digunakan untuk bisa mengenali perangkat komputer dalam suatu data itu sendiri. Jadi komputer bisa memahami data itu kalau menggunakan protokol yang sama, sehingga dibuatlah protokol yang namanya www. Dengan demikian, maka bisa ditegaskan bahwa definisi internet itu tidak sama dengan web. Jadi internet itu merupakan sebuah jaringan komputer yang sudah global dan mereka sudah punya protokol tersendiri. Sedangkan web ini adalah sebagai sarana untuk bisa mengakses informasi dengan menggunakan TCP/IP. Dengan demikian, maka identitas yang bisa dikenali adalah menggunakan TCP/IP. Bagaimana cara internet bekerja? Internet itu bekerja menggunakan protokol IP. Nah, protokol IP ini sebenarnya simpel saja, seperti kita mempunyai nomor KTP. Nah, kalau komputer itu menggunakan IP untuk bisa dikenali perangkatnya. Dengan demikian, setiap komputer yang bisa terhubung dalam jaringan ini menggunakan TCP/IP untuk bisa mengenali satu sama lain. Ya. Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer itu bisa dibedakan menjadi berdasarkan distribusinya, bisa dari geografisnya, hubungan antara tiap perangkat, kemudian media yang digunakan pada saat transmisi. Kalau misalkan kita melihat dari distribusinya, itu punya dua tipe, satunya jaringan yang terpusat, satunya terdistribusi. Kalau jaringan yang terpusat, biasanya ada komputer yang dijadikan sebagai servernya, ada komputer yang digunakan sebagai klien. Tapi kalau terdistribusi itu berbeda, dia punya keunikan sendiri. Komputer itu bisa dijadikan sebagai server juga sekaligus sebagai klien. Kalau misalkan jaringan itu dilihat dari geografis, maka ada 3 bentuk. Pertama itu local area network, kemudian metropolitan area network, kemudian wide area network. Kalau local area network ini menggunakan jaringan lokal cukup 1, 2, 3 komputer saja dalam lingkungan kerja kita, misalkan dalam satu gedung. Tapi kalau sudah dalam lingkup kota atau kabupaten, misalkan itu menggunakan konsep metropolitan area network. Sedangkan wide area network merupakan jaringan yang sudah meluas, sudah menjangkau antar pulau, batas negara, dan batas benua. Jadi sehingga WAN ini menjadi bentuk internet. Nah, ini contoh dari hubungan tiap komputer, hubungannya yaitu jaringan client server dan juga jaringan peer-to-peer. Kalau misalkan dari media transmisi data, maka ada dua bentuk lagi, yaitu jaringan yang menggunakan kabel dan ada yang menggunakan nirkabel. Kalau jaringan yang berkabel, menggunakan kabel ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubungnya itu berupa kabel jaringan. Nah, jadi kabel jaringan ini fungsinya sebagai media untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kalau misalkan jaringan nirkabel atau wireless network, jadi jaringan ini menggunakan jaringan udara yang ditransformasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi kekuatannya ini punya masing-masing tersendiri. Misalkan kalau jaringan berkabel, walaupun kekuatan internetnya kecil, tapi dia lebih stabil dibandingkan dengan yang nirkabel. Nah, kalau nirkabel itu kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan berkabel atau kabel jaringan. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.